Assalamualaikum. Ini kelas kuliner betul? Izin masuk ya. Sebentar. Gimana hari ini pada kabarnya sehat? Ntar ya. Udah pada makan belum? Ntar ya. Ibu kasih cemilan kalau yang aktif. Boleh buat ketua kelasnya dipimpin dulu doanya ya. Boleh Salman? Sebelum pembelajaran dimulai atau baiknya kita dulu berdoa dimulai. Baik, terima kasih ya Salman. Nah, sebelumnya lihat dulu kanan kiri kalian ya. Kalau ada sampah diangkat dulu. Siapa yang hari ini nggak masuk? Agung Bu, Amalia juga Bu. Aduh, kenapa itu? Minggu lalu nggak masuk, sekarang nggak masuk lagi. Kenapa? Ih, kok ninggalin kuliah buat kelas buat bola ya? Nggak bener. Nanti buat yang nggak masuk sakit, nanti ketua murid tolong kasih surat sakitnya ke saya ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang udah tahu belum tentang keamanan pangan? Terus kenapa dibahas sih di mata kuliah di kuliner hari ini, di pelajaran kuliner hari ini? Boleh siapa? Keamanan pada makanan dan minum yang kita konsumsi. Terus kenapa kita bahas di pelajaran kuliner hari ini? Karena keamanan makanan dan minuman itu hal yang penting, terus ya harus diperhatikan juga. Oke, baik. Terima kasih ya Dewa ya. Nah, betul yang kata Dewa tadi omongin, keamanan pangan itu untuk mengatasi dari kesalahan-kesalahan pangan yang akan kita konsumsi. Nah, sebelumnya ini tujuan pembelajarannya. Nah, sesudah ini sebelum materi masuk akan ada video yang harus kalian tonton dan harus kalian jawab ya pertanyaannya. Bentar. Di fase ini kelihatan ngacok dan berbahaya pergi banget sih Mas ini. Bapak ini pasiknya dijadiin satu. Ya, ini finish. Ini bahaya nih Mas. Bahaya itu ada segala yang makan besar. Itu ini udah pakai plastik katanya itu. Iya. Biar kuning, ya kacangnya juga yang bagus, biar awet bisa sampai seminggu bahkan sampai 10 hari nggak basi. Kelihatan ya dokter. Di sini kelihatan? Bagus ya. Tuh. Biar nanti gurih, gitu lebih enak. Gue di Jawa berasa expert banget. Ya expert sih di nyamurnya. Itu masih gini, bikin katakan sekarang masih banyak, masih ada, masih bisa lah buat 3 hari ke depan. Tapi racun Pak, ya nggak tahu. Ya Mas makan juga kan? Enggak lah. Nah, apa kesalahan yang ada di video tadi? Siapa yang mau? Boleh? Siapa? Jaki? Mau Salwa atau Jaki? Jaki. Ayo Jaki aja nggak apa? Kesalahannya yang pertama itu dia memanaskan minyak sama bungkus-bungkusnya dicampurin. Katanya tadi biar tahan lama bisa 10 hari. Betul. Terus ada lagi nggak? Kesalahannya dia jual Bu. Ya itu kenapa dia gitu, karena dia jual. Terus juga betul kata Jaki tadi, terus ditambah ternyata kacangnya juga kan nggak fresh ya, bisa buat sampai 3 hari ke depan. Nah, itu salah satu kesalahan pangan yang pernah viral. Sebelumnya pasti banyak banget sih kesalahan pangan yang pernah kalian tonton di televisi. Di fase ini kelihatan kan?
Nah, di keamanan pangan ini ada CHSE. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak CHSE singkatan dari apa? Ya, kalau bahasa Indonesianya kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Nah, program sertifikasi CHSE ini tuh ada dari pemerintah, khususnya untuk kepada usaha pariwisata, untuk melindungi dari lingkungan masyarakat dan destinasi pariwisata lainnya, supaya sudah ada protokol-protokol yang diterapkan oleh usaha tersebut. Dan juga sertifikasi ini juga memiliki beberapa manfaat sebagai jaminan kepada masyarakat ataupun konsumen dan wisatawan sekitar untuk mengetahui bahwa destinasi tersebut sudah ada protokolnya, yaitu kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Nah, kalau misalnya kita punya usaha ataupun usaha-usaha itu menerapkan CHSE ini juga mendapat banyak keuntungan, misalnya kayak menambah pelanggan, juga menambah bisnis, lalu juga menghindar dari penyakit-penyakit bawaan yang ada di makanan tersebut atau makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, keamanan pangan ini kayak yang udah tadi sama Dewa dijelasin ya. Keamanan ini untuk menjaga supaya makanan atau minuman yang kita produksi itu tidak membahayakan ataupun ada benda entah membahayakan fisik, misalnya melukai tenggorokan ataupun membahayakan kesehatan, misalnya sakit perut, mual-mual, dan diare. Itu termasuk dari keamanan pangan. Nah, keamanan pangan ini juga termasuk pada termasuk pada saat pengolahan makanan. Nah, faktor utama itu bisa terjadi pada saat pengolahan makanan. Kenapa? Karena dari juru masaknya itu bisa jadi salah saat mengolah makanannya. Selanjutnya. Nah, mengapa sanitasi, hygiene, dan keamanan pangan sangat penting? Ada yang tahu nggak kenapa? Boleh, Sultan? Jadi mengapa sanitasi, hygiene, dan keamanan itu sangat penting? Karena untuk menjaga kesehatan dan kebersihan perusahaan dan juga untuk membuat para konsumen nyaman pada saat mengkonsumsinya, Bu. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita makan juga terus ada sesuatu yang nggak enak di makanannya, kan itu mengganggu banget mood makan ya. Pernah nggak kalian kejadian kayak gitu pas lagi makan? Di mana tuh kalau boleh tahu? Pernah mau makan nasi goreng tapi di dalamnya ada kerikil. Ih. Nah, kerikil itu kan bisa melukai tenggorokan ya kalau misalnya kenapa-napa gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin kenapa juru masak itu bisa menjadi faktor utama dalam kesalahan pangan. Nah, karena juru masak yang mengelolanya, lalu maka dari itu juru masak itu harus memiliki pengetahuan tentang sanitasi, hygiene, dan keamanan pangan supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Tadi lupa siapa? Sultan ya? Bentar ya. Sama siapa tadi? Jaki ya, satu lagi ya? Ini boleh Sultan. Terima kasih, Bu. Ini Dewa. Boleh Jaki. Yang lainnya aktif bertanya menjawab ya, supaya dapat hadiah juga. Nah, jenis-jenis bahaya dan risiko keamanan pangan ini tuh ada banyak banget, nggak cuma satu. Nah, yang pertama itu ada bahaya biologis. Bahaya biologis itu disebabkan oleh makhluk hidup ataupun mikroorganisme yang ada pada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, contohnya itu nama mikrobanya ada 3. Yang pertama itu ada Escherichia coli, atau itu tuh biasanya dari daging sapi mentah dan setengah matang, lalu juga susu mentah dan air yang terkontaminasi. Risikonya ini ada diare, sakit perut, lalu muntah-muntah. Lalu yang kedua itu ada Listeria monocytogenes. Nah, Listeria monocytogenes itu biasanya dari makanan mentah, makanan olahan, dan susu yang tidak dipasteurisasi. Dipasteurisasi itu tidak diproses dengan baik ataupun tidak melewati proses-proses yang baik. Misalnya kayak minum susu langsung dari sapinya, itu kan sebenarnya nggak baik juga. Harus melewati beberapa proses dulu. Nah, resikonya itu ada demam, menggigil, sakit kepala, sakit perut, sampai muntah-muntah. Nah, yang ketiga ini pasti udah pada sering dengar tentang salmonella. Tahu nggak salmonella tuh ada di makanan apa yang paling sering kita konsumsi? Terus? Ikan bisa jadi. Ya,
Telur juga bisa ya. Nah, telur itu kan sebenarnya tidak direkomendasikan untuk dibikin atau dimakan setengah matang ya. Apalagi telur kuningnya tuh kuning banget. Nah, makanya sekarang tuh ada telur omega. Omega tuh bukan disarankan ya, lebih baik daripada telur biasa jika ingin diproses setengah matang gitu. Resikonya ada demam, diare, kram perut, dan sakit kepala. Lalu yang kedua itu ada bahaya fisik. Bahaya fisik itu beda sama bahaya biologis. Karena kalau bahaya biologis itu kan terjadi karena makhluk hidup dan mikroorganisme. Nah, bahaya fisik itu yang tadi kata Salwa, ada kerikil, dan juga misal ada staples ya, suka ada staples, itu tuh membahayakan tenggorokan. Bahaya banget ke tenggorokan. Lalu yang ketiga itu ada bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini ada faktor-faktor nggak lebih dari satu. Ada banyak. Nah, yang pertama itu ada faktor zat kimia yang secara alami terdapat pada makanan dan merugikan manusia. Nah, ini salah contohnya yaitu solanin. Solanin itu racun-racun yang ditemukan pada tumbuh-tumbuhan, misalnya pada kentang, seperti itu. Resikonya, penyebabnya itu seperti sakit kepala, mual-mual, muntah-muntah, diare, sampai ke kejang-kejang. Lalu yang kedua sianida, pasti udah pada tahu dong sianida. Taunya dari mana? Dari kasus itu ya, ini udah banyak banget yang tahu tentang sianida. Tapi sebenarnya di sekeliling kita juga kita pasti pernah misalnya deket dengan sianida ini. Contohnya di singkong dan juga apel. Nah, di singkong dan apel ini tuh sianidanya tuh ada pada saat kita konsumsi atau saat pengolahan di perut. Tetapi untuk yang singkong itu bisa kita hilangkan dengan cara diolah dengan benar dan dimasak dengan benar pemasakannya. Lalu untuk yang apel itu sebenarnya jarang sih atau hampir tidak ditemukan ya yang meninggal dunia karena apel. Tetapi ya karena si sianidanya itu tuh ada di biji apelnya. Tetapi tidak direkomendasikan juga ya memakan biji apel. Siapa yang memakan biji apel? Lalu yang kedua itu ada bahan tambahan pangan dengan kadar berlebihan. Nah, bahan tambahan pangan pada makanan perlu diaturkan mengikuti aturan pemerintah. Nah, yang berwenang atas hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa kita sebut sebagai BPOM. Betul. Nah, itu tuh harus sesuai BPOM supaya tidak berlebihan dan merusak kesehatan. Lalu yang ketiga ada bahan kimia yang seharusnya tidak boleh ditambahkan dalam makanan. Sebenarnya bahan kimia mana sih yang boleh ditambahkan dalam makanan ya? Tapi yang paling sering kita lihat itu misalnya ada pengawet. Pengawet formalin itu kan nggak boleh. Terus pewarna tekstil itu benar-benar nggak boleh ya. Kalau misalnya pewarna makanan boleh. Siapa yang pernah bikin makanan dari pewarna tekstil? Sanjaya. Biasanya tekstil buat baju ini ya yang dulu viral. Lalu pengenyal itu ada boraks. Boraks itu dari kita dulu selalu ada ya boraks, itu berita-berita boraks, nggak pernah berhenti. Lalu yaitu ada pestisida dan logam berat yang masih menempel pada makanan. Sebenarnya pestisida ini zat yang biasa dipakai oleh petani untuk mengusir hama. Tetapi dalam kadar tertentu juga bisa membahayakan kesehatan kita atau sebagai manusia. Nah, makanya dari itu kalau misalnya kalian membeli sayur atau buah-buahan dari petani itu dianjurkan untuk dicuci terlebih dahulu. Jangan langsung dimakan ya. Karena masih banyak kan yang langsung makan strawberry gitu. Karena itu bahaya sebenarnya, takutnya ada pestisidanya. Nah, bahan makanan juga kadang tercampur sama logam berat. Nah, logam berat ini biasanya tercampur dengan melalui tanah, lalu juga pakan yang tercemar, lalu limbah industri. Dan balik lagi ya ke harus bersih-bersih dari makanannya. Nah, sekarang Ibu mau kalian bikin 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 ya, ini aja. Nah, nanti bakal ada kasus yang bakal Ibu kasih tentang keamanan pangan. Nanti kalian diskusikan sama teman sekelompoknya dan dipresentasikan di ke depan ya. Kelompok 1. Ini ya.
Ini untuk kelompok 4. Ya, ban sini. Didiskusikan ya sama teman kelompoknya nanti. Siapa yang ngerjain di sini? Bareng-bareng ya semuanya ya, jangan sendiri. Jangan Rehan doang yang ngerjain. Tapi tulis nama kelompok, Bu. Oke, bagus. Ada yang sulit nggak? Aman, Bu. Masih Aman ya? Bos Yuli. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain ya. Bisa tidak anak-anak? Bisa ya, Bu. Lagi diskusi, Bu. Jangan sendiri ya kerjanya ya, dibantuin ya. Bareng-bareng ya kerjanya ya teman-teman. Ibu kasih waktu 3 menit ya buat ngerjain ya. Cukup nggak? Cukup. Oke. Ada yang udah? Pada belum? Semenit lagi ya. Oke. Udah, pada udah? Boleh dari kelompok sini gimana hasil diskusinya dibacain ya. Berdiri aja. Hasil diskusi Yang main HP dengerin dulu temennya ya. dari kelompok kami, yaitu kejadian keracunan makanan ini menunjukkan bahwa kita perlu lebih waspada terhadap makanan yang kita konsumsi, terutama dalam acara besar. Untuk mencegahnya, penting bagi penyelenggara acara untuk memilih catering yang memiliki reputasi baik dan ulasan positif dari pelanggan sebelumnya. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa makanan disimpan dan disajikan pada kondisi aman untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Oke, terima kasih. Dari siapa? Vina ya? Kasih Vina. Ada kelompok lain? Kelompok 1, Bu. Boleh kelompok siapa yang lagi ini? Sanjaya? Boleh dijelasin? Baik, mungkin hasil diskusi dari kelompok kami ialah keracunan makanan itu dalam acara pernikahan ini bisa menjadi pelajaran harga bagi kita semua. Untuk mencegah kejadian serupa, penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara memilih makanan yang aman. Selain itu, pihak catering harus melakukan pemeriksaan rutin terhadap bahan makanan dan menjaga kebersihan dapur serta peralatan memasak. Pengawasan dari Dinas Kesehatan setempat juga dapat membantu memastikan bahwa catering mematuhi standar yang ditetapkan. Oke, baik. Dari kelompok lain gimana coba? Ada yang mau menyanggah atau ada pendapat sendiri? Boleh. Dari hasil diskusi kelompok kami, jadi kejadian ini tuh dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap catering yang digunakan. Terus sebelum acara juga harusnya pihak penyelenggara pernikahan sebaiknya meminta sertifikat kesehatan dan izin dari BPOM untuk memastikan bahwa catering tersebut dapat memenuhi standar SOP atau standar keamanan pangan yang ada. Terus selain itu juga penting juga untuk melakukan sampling makanan sebelum acara untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga. Oke, terima kasih ya. Kelompok terakhir, ada yang mau? Boleh. Ini kenapa, Daifa? Kejadian keracunan makanan tersebut sangat disayangkan dan menunjukkan pentingnya keamanan pangan untuk mencegah kejadian serupa. Nah, cateringnya juga harus memastikan bahwa semua bahan makanan yang digunakan segar dan bebas dari kontaminasi. Nah, selain itu juga proses memasak dan penyajian harus dilakukan dengan standar kebersihan tinggi yang dari para catering tentang keamanan pangan. Oke, terima kasih. Berarti
Solusi dari kasus tersebut harus lebih lagi memperhatikan dan cek ulang keamanan dan juga kesehatan yang ada di makanan tersebut. Betul nggak? Nah, apalagi makanan tersebut makanan catering karena akan dimakan oleh tamu-tamu yang datang. Nah, sekarang bakal ada kuis yang harus kalian kerjain ya. Nanti nilainya bakal ada di akhir dan yang menang di pertama bakal dapet cemilan dari ibu. Boleh ke depan ya duduknya yang nggak kelihatan. Yang sebelah sini kelihatan nggak?
Oke, makasih banyak untuk yang udah kasih rangkuman dan makasih banyak juga yang udah aktif di kelas Ibu. Ibu mau ngasih tahu buat minggu depan itu materinya dibaca-baca dulu dan juga materi yang udah Ibu kasih tahu juga dibaca ya. Karena bakal ada UTS. Oke, jadi semuanya pada baca-baca dulu. Alhamdulillah pertemuan hari ini udah beres. Sebelum ganti ke kelas yang lain, kelasnya diberesin dulu, dan Ibu mau minta terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin pamit ya.